Palung Mariana adalah salah satu dunia yang paling misterius di kegelapan lautan paling dalam di permukaan bumi. Penelitian dan penjelajahan lautan luas telah menyaksikan bagaimana makhluk laut di dalamnya menghadapi tantangan kehidupan, tekanan yang sangat tinggi, suhu yang rendah, dan ketidakcukupan cahaya matahari. Ilmuwan kelautan telah melihat bagaimana ekosistem di palung ini bertahan hidup, mulai dari ventilasi air panas hingga hidangan bangkai ikan paus yang tenggelam. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi wilayah dasar lautan yang paling dalam dan ekstrim di planet ini. Palung Mariana terkenal sebagai salah satu fitur geologi terbesar di dunia, berbentuk cekungan yang terletak di dasar Samudra Pasifik dengan kedalaman sekitar 2.550 km dan lebar 69 km. Di bagian paling dalam terdapat Challenger Deep yang berada pada kedalaman luar biasa sejauh 11.033 meter atau setara dengan 36.200 kaki di bawah permukaan laut. Palung ini adalah salah satu dari serangkaian fitur geologis yang terbentuk melalui proses yang disebut subduksi. Dalam prosesnya, Palung Mariana terbentuk ketika lempeng Pasifik mendorong di bawah lempeng Mariana yang lebih kecil, menciptakan celah yang sangat dalam, merobek permukaan bumi yang mengakibatkan material cair naik ke permukaan seperti lava dan material vulkanik lainnya. Kemudian lava ini mengeras dan membentuk kawah Mariana. Palung Mariana adalah tempat yang sangat dalam, mencapai titik terdalam di zona Hadal yang jarang dieksplorasi. Zona Hadal di Palung Mariana dinamai berdasarkan istilah zona Hades atau zona kematian dalam mitologi Yunani kuno, yang merujuk pada kondisi palung yang sangat menantang seperti kegelapan yang menakutkan, kadar air asam yang sangat tinggi, makanan yang langka, suhu yang sangat rendah di bawah titik beku, dan tekanan yang semakin kuat seiring kedalamannya. Selama sejarah manusia, zona ini sering dianggap sebagai zona mati, di mana awalnya manusia beranggapan kehidupan sepertinya tidak mungkin ada. Sebuah eksperimen penelitian kelautan dari Jepang mencoba memasukkan bola baja ke dalam palung ini. Sebelum sampai dasar Mariana, bola ini remuk pada kedalaman 2000 meter. Ini menandakan bagaimana bisa kehidupan ada di sana. Namun pada abad ke-19, pada tahun 1875, kapal HMS Challenger secara tidak sengaja menemukan kedalaman Palung Mariana. Saat melemparkan tali berbobot ke sisi kapal, mereka tidak pernah mengira akan menemukan tempat sedalam ini di Samudra Pasifik. Informasi tentang penemuan ini menarik perhatian banyak ilmuwan dan penjelajah lautan, sehingga mereka berani mengeksplorasi dan menghadapi tantangan ini. Pada tahun 1960, Jacques Pichard dan Letnan Angkatan Laut Don Walsh melakukan eksplorasi menggunakan kapal selam Bathyscaphe Trieste, dan mereka menjadi orang pertama yang mencapai dasar Palung Mariana. Perjalanan mereka penuh tantangan karena tekanan air di kedalaman laut hampir 1000 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Ini menyebabkan jendela penglihatan mereka retak, membatasi waktu yang mereka habiskan di dasar laut, sehingga mereka hanya dapat bertahan 20 menit saja. Namun, apa yang mereka temui di sana sangatlah mengejutkan komunitas ilmiah. Mereka menemukan kehidupan seperti udang pucat, ikan yang mirip flounder, dan cairan atom berwarna coklat tua yang menutupi dasar laut. Pencapaian Pichard membuahkan hasil, dan ia telah menciptakan eksplorasi baru dan menjawab pertanyaan para ahli biologi selama beberapa dekade. Mungkinkah ada kehidupan di lautan terdalam Palung Mariana? Pengamatan Pichard dan Walsh membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dalam Palung Mariana ketika James Cameron mengikuti jejak mereka dengan kapal Deep Sea Challenger pada tahun 2012. Ia juga menyaksikan fenomena menakjubkan di kedalaman 10.912 meter atau 35.803 kaki. Cameron melihat hamparan mikroba
Gumpalan mikroorganisme berserabut yang tampak aneh dan hidup dari bahan kimia yang dihasilkan dari batuan yang telah termodifikasi. Bakteri-bakteri ini merupakan dasar ekosistem yang lebih kompleks karena mereka dapat berkembang tanpa adanya sinar matahari. Sedangkan hewan yang lebih besar harus bergantung pada energi yang dihasilkan oleh bakteri yang menjalani kemosintesis. Dalam hal ini, fotosintesis adalah sumber utama energi di lingkungan terdalam di palung ini. Penemuan-penemuan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kehidupan dapat berkembang di lingkungan yang sangat berbeda dari permukaan laut yang lebih terang. Sebuah kapal selam tak berawak dari Jepang bernama Kaiko melakukan penyelaman terdalam pada tahun 1996, mencapai kedalaman 10.897 meter, yang saat itu merupakan pencapaian tertinggi untuk kapal selam tak berawak. Tujuannya adalah mengambil sampel bakteri dari materi yang telah diamati oleh Pichard dan Walsh hampir 40 tahun sebelumnya. Mereka menemukan bahwa beberapa spesies bakteri ini bersifat barofilik, yaitu mampu berkembang di bawah tekanan lingkungan yang tinggi dan membuktikan bahwa selalu ada kehidupan tidak terbatas meskipun di kedalaman laut paling terdalam di planet ini. Penemuan menarik terus berlanjut. Pada tahun 1998, Kaiko kembali ke Challenger Deep dan menemukan kehidupan yang lebih kompleks seperti Hirondella gigas, spesies amfipoda raksasa. Amfipoda dan beberapa hewan laut lain di lingkungan laut dalam memiliki masalah karena cangkang mereka bisa larut dalam kadar asam yang sangat tinggi dan tekanan pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Tapi mereka menemukan solusi dengan mengambil aluminium dari lumpur laut untuk melapisi cangkang mereka dan membuatnya lebih tahan terhadap larutan. Penemuan yang luar biasa ini memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kehidupan di Palung Mariana. Sejak saat itu, kapal selam jarak jauh telah menemukan lebih banyak makhluk aneh yang menghuni lingkungan ini. Di antaranya adalah Holothurians. Holothurians adalah hewan laut yang juga dikenal sebagai sea cucumbers. Mereka termasuk dalam filum Echinodermata. Ikan terdalam yang diketahui tumbuh subur di kedalaman ini adalah ikan siput Mariana yang ditemukan pada tahun 2014. Namun, ikan siput dan amfipoda bukanlah satu-satunya makhluk aneh yang ditemukan di Palung Mariana. Selain itu, ikan turikata yang disebut sea squirts menempelkan tubuh mereka ke sisi ngarai untuk menunggu mangsa yang lewat seperti zooplankton atau bakteri. Vanfinci devil, ikan ini termasuk dalam famili Ceratidae yang juga dikenal sebagai ikan deep sea angelfish. Ikan ini merupakan keluarga ikan angelfish yang memiliki ciri khas bioluminesensi. Ikan naga laut dalam dengan kemampuan rahang yang unik, gigi transparan yang tajam melebihi gigi piranha. Barrel eye yang memiliki kepala transparan telah menjadikannya subjek penelitian ilmiah yang menarik dan membuatnya menjadi salah satu makhluk unik laut dalam yang paling misterius dan menakjubkan. Frillet shark, hiu ini memiliki penampilan yang primitif dan menyerupai fosil ikan purba, memiliki rahang yang sangat fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menelan mangsa yang lebih besar daripada ukuran kepalanya. Dumbo octopus, kelompok oktopus yang unik, tubuh yang membulat dan seperti mantel, membuat mereka berbeda daripada oktopus lainnya. Sementara hatchet fish menggunakan bioluminesensi untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Meskipun hanya beberapa organisme yang tercatat, kemungkinan besar masih banyak spesies baru yang menunggu untuk ditemukan, dan bahkan dikabarkan megalodon, salah satu hiu raksasa, mungkin berada di sana. Kelimpahan mereka menunjukkan bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan berat di jantung dunia bawah laut paling dalam.
Meskipun penjelajahan di Palung Mariana telah membuka jendela ke dalam dunia tersembunyi di dasar laut, kita masih baru memulai untuk memahami potensi yang ada. Penelitian lebih lanjut pada mikroorganisme di Palung Mariana dapat menghasilkan terobosan penting dalam biomedis dan bioteknologi, serta memberikan wawasan penting tentang asal-usul kehidupan di planet bumi. Namun, kita juga harus menyadari bahwa sampai ke pedalaman laut terdalam pun masih dapat dijangkau oleh ancaman polusi yang disebabkan oleh manusia, termasuk plastik yang telah ditemukan di tempat ini. Kita perlu menjaga dan melindungi lingkungan bawah laut sebelum penemuan-penemuan berharga di lingkungan ini terancam hilang. Tidak hanya di dasar laut, kehidupan ikan sangatlah berguna bagi manusia, karena laut adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.